Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Ibu? wabarakatuh. Baik Pak. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa di sekolah Ibu yang sangat luar biasa, dan terima kasih atas kunjungan atau atas welcome Ibu di yang pertama ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Mungkin saya coba mengenalkan diri karena kita baru pertama kali ketemu. Saya Fauzan yang tadinya pengawas wilayah 2. Karena ada beberapa kebijakan dari dinas, maka terjadilah yang namanya untuk penyegaran atau untuk melaksanakan tupoksi atas siap. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan di sekolah Ibu. Kira-kira bagaimana respon Ibu terkait dengan SK yang mungkin sempat kejangan juga ya? Kenapa kita apa adanya, jadi supaya nanti kita bisa tahu kronologisnya sehingga nanti ke depan seperti apa. Mungkin saya minta tanggapan biar kita nanti bisa merefresh kembali ke depan seperti apa. Silakan Ibu, gimana? Alhamdulillah saya ucapkan Bapak sudah mau datang ke tempat kami SMA Negeri 1 Jatiagung. Mudah-mudahan Bapak berkenan dengan sekolah kami yang masih banyak penuh kekurangan. Mudah-mudahan Bapak bisa memotivasi guru-guru saya. Saya sangat membuka diri. Mudah-mudahan Bapak bisa menggerakkan menggerakkan hati guru saya sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang profesional, sekolah yang memang dapat kita bangga-banggakan hasilnya. Nah, kemarin Pak, kebetulan saya sebetulnya agak kaget. Kagetnya kemarin saya sudah dikunjungi Pak ini dengan Pak Adi, tapi kok ini ada orang kenalan ini namanya Pak Fauzan. Maaf Pak, saya bilang dengan Pak Fauzan, maaf ya Pak, saya kurang enggak langsung tanggapi kan, karena terus terang aja saya memang pernah kena trauma ya, karena pernah dibohongi. Jadi makanya saya diam, karena aja mungkin Bapak bingung kok orang ini diemin aja. Memang iya, karena saya mau cari tahu dulu sebetulnya betul nggak ini pengawas kita gitu. Akhirnya saya menghubungi Pak Supri, kepala sekolah Al-Huda. Pak, maaf ya Pak, aku ini bingung loh Pak. Saya dapat SK dari Pak Ilham, ketua LKKS. Tapi di SK itu juga dua-duanya ada. Pak Adi pengawas kita juga, Pak Fauzan pengawas kita juga. Jadi yang sebetulnya ini siapa? Saya bilang kayak gitu. Iya Bu, saya nanti cari tahu dulu. Dia bilang gitu. Akhirnya semalam dia nelfon saya, Bu, maaf, rupanya itu SK-nya yang pertama salah. Nah sekarang sudah direvisi. Jadi yang betul adalah pengawas kita sekarang Pak Fauzan. Oh begitu, kalau begitu ya udah, terima kasih Pak, saya bilang atas informasinya. Ya, baik, terima kasih. Saya dapat pelajaran yang berharga dari Ibu. Walau kita sudah pernah terjadi hal-hal yang sifatnya kita harus hati-hati. Tadi kita bercerita, ternyata ini pun juga menjadi pembelajaran. Saya juga tidak langsung memburu sangka gimana. Mungkin saya pun juga merasa harus lebih bijak terkait dengan respon yang dihadapi. Apalagi yang tadi saya ceritakan di awal, SK saya pertama itu sudah komunikasi dengan Raja Basa Bakauni, bahkan mau ke sana, tiba-tiba ditelepon lagi. Nah terakhir hari apa ya, kita rapat dinas itu ya, hari Kamis apa hari apa tuh, rapat dinas Radinatan Capdim wilayah 1, ketemu dengan Capdimnya, ketemu dengan Bu Risna. Alhamdulillah kita sudah kenalan, kemudian kita perbaiki SK. Pak Adi di Natar, saya di Jatiagung. Ya alhamdulillah semua itu berjalan, memang harus ada lika-likunya. Mudah-mudahan dengan lika-liku itu mendatangkan yang baik ya Pak. Amin. Nah selanjutnya terkait dengan tupoksi, dalam hal ini saya mohon maaf sebelumnya kepada Ibu, kepada kawan-kawan, bahwa keberadaan saya di sini adalah sifatnya mendampingi dalam membersamai sekolah kita. Kira-kira yang menjadi persoalan yang agak sedikit spesifik mungkin, atau kalau kita buat skala prioritas,
sempat saya nanya bahwa kurikulum Merdeka ini mulai tahun pertama, walaupun bukan menjadi sekolah penggerak. Tadi sempat disinggung juga tentang profil pelajar Pancasila. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa yang Ibu alami beberapa tahun terakhir ini. Nah, dalam rangka bagaimana kita membersamai, bisa dong beberapa hal Ibu bisa bercerita. Nanti kita coba mengidentifikasi. Setelah itu kita akan melaksanakan reaksi nyata atau rencana aksi. Setelah rencana aksi itu, maka kita akan melaksanakan apa sih yang harus kita laksanakan ke depan. Lagi pula saya mengacu kepada Dirjen GTK 2023 nomor 4831 bahwa saya harus melalui satu pintu menemui Ibu kepala sekolah, kecuali ketika Ibu memberikan mandat kepada kawan-kawan di kurikulum atau di kesiswaan, kita ke depan seperti apa. Namun sebelum kita masuk kepada apa ya yang kita sebut dengan persoalan yang Ibu alami di sini, mungkin perlu saya sampaikan sedikit gaya saya kalau memang berkenan. Di gaya saya ini walaupun udah akhir mau masa purna, tapi kita tetap semangat. Kenapa? Jangan ada bahasa karena mau pensiun, jadi dulu kita lembek, nggak ada ya. Mudah-mudahan berkenan. Kalau saya di tempat yang lama, kita nanti ada semacam kontrak pembinaan. Jadi kalau kita, Ibu mungkin mengajar ada kontrak belajar sama anak ya. Kita juga waktu kuliah ada kontrak kuliah. Nah nanti kontrak pembinaan ini paling tidak 1 bulan sekali, apakah itu melalui offline atau online, silakan boleh. Nanti saya akan buat konsiderannya, nanti Ibu bisa menanggapi. Jadi binaan saya yang di Jati Agung ini yang ada 10, nanti sekali saya datang, suatu ketika kita bisa bareng. Suatu ketika kita bisa sendiri-sendiri sesuai dengan permintaan. Karena yang namanya melayani bukan saya yang memaksakan apa yang saya inginkan, tapi yang saya inginkan nanti kita ngobrol. Sebenarnya persoalan sekolah kita di sini yang menjadi akar permasalahan apa sih? Karena kalau kita mengacu ke 4431 kan bagaimana mentransfer ilmu kepada anak. Makanya saya berkali-kali ketika belum kurikulum Merdeka, apapun kurikulumnya penting anak nyambung. Kan gitu Bu ya? Kuncinya. Nah, menyenangkan. Nanti sekolah dari sini saya buat semacam, kalau berkenan, buat semacam SOP EDD, standar operasional prosedur evaluasi diri guru dan kepala sekolah. Kalau kita dulu pernah ada EDS Bu ya, evaluasi dari sekolah. Dalam rangka apa? Yang pertama yang pasti kita punya yang namanya PBD, perencanaan berbasis data. Yang kedua dari rapor pendidikan. Nah dari situ kita akan nanti muaranya, endingnya ke RKS kan ya Bu ya. Saya nggak nyangka jadi Ibu, tapi dasarnya dari situ. Nah jadi yang akan saya sampaikan kepada Ibu nanti semacam kotak pembinaan. Dan kotak pembinaan itu nanti di situ ruang geraknya boleh. Kira-kira permasalahannya apa? Besok saya mau kunjungan. Kira-kira apa permasalahannya? Kemudian sasarannya siapa-siapa? Nanti ketika saya kunjungan semuanya sudah ready, sudah siap untuk melakukan kegiatan pendampingan, melakukan kegiatan kebersamaan. Nanti kawan-kawan jangan mengganggu kalender sekolah. Kadang-kadang kan ini kan saya telepon Pak siapa yang SMA udah. Saya posisi lagi ini ngobatin anak di Palembang. Ya udah kapan Bapak pulang nanti ada perlu apa? Ya ini tanya juga. Ini oh iya karena itu Pak. Waktu dia nanya karena dia ngerasa udah dengan Pak Adi. Kok ngapain orang ini gitu kan? Iya. Makanya akhirnya dia cari tahu kan. Betul ya. Pak Supri gimana aja? Oh ya udah Bu, tenang aja. Aku cari tahu Bu. Yang sebenarnya ini apa? Iya. Kalau saya lihat di S kan memang betul saya bilang. Karena saya minta kirim sama Pak Ilham kan. Pak Ilham coba dulu kirim dulu SK itu biar aku baca. Sebetulnya aku di mana? Saya baca loh di atasnya Pak Fauzan, di bawahnya Pak Adi, sama sekolahnya yang dibina kan Jati Agung semua kan. Sedikit saya benar-benar siapa. Akhirnya kena aku bingung di Pak Ilham juga. Ya bener lah itu novel sekarang. Aduh, kalau ini mah bukan jawaban aku bilang. Saya telepon Pak Supri. Pak Supri saya mohon arahan dan petunjuk ini.
bingung ya Pak, saya kasih SK-nya, coba Bapak baca SK dulu. Iya, kok bisa 2 ya Bu Rambar ya? Kan kita cuma 1. Kemarin padahal Pak Adi sudah datang kan. Tapi aku ini juga diworo-woro katanya Pak Fauzan yang dimasukin dalam grup kan. Maaf ya Pak. Biarkan dulu. Gak apa-apa, jangan dulu penting lah. Gak apa-apa. Sambil ibu angkat sama dengan ibu yang lain gak apa-apa ya. Boleh. Ibu di sini gak apa-apa. Boleh silakan. Oh, iya. Nah, jadi kita ngobrolnya enak. Kalau bahasa ngobrol ketika saya kenal dengan Pak apa ya di provinsi namanya eye contact. Itu kalau kita ngobrol itu mata ketemu mata kan enak. Pernah Bu, Pak, jadi ada beberapa pembelajaran. Jadi kita mengajarnya itu tidak melalui melihat matanya, jadi susah. Nah, jadi sambil ibu mau yang di ada telepon dari anaknya. Jadi saya di sini tadi sudah mengenalkan diri. Yang kedua, apa lika-liku mengapa ini terjadi, ini perlu sejarah agar menjadi pembelajaran untuk kita ke depan atau masukan kepada yang lain dari dinas. Alhamdulillah dengan adanya temu tatap muka ini kita sudah sepaham, sudah enak. Suatu kita kalau kita ngobrol melalui WA ngobrol enak, chattingan dengan ibu enak. Udah paham ya Pak, mau seperti apa. Makanya pertama saya harus ketemu, gimana caranya. Alhamdulillah welcome. Jadi tadi saya dengan ibu, nanti saya akan buat konsiderannya. Seperti apa sih Pak Fauzan buat SOP-nya? SOP itu kan standar operasional prosedur. Nah di situ nanti akan melakukan kegiatan yang namanya pendampingan. Ada siklus 1, siklus 2, 3 dan 4. Nah dari siklus itu kan nanti ada beberapa instrumen yang harus dilengkapi. Nah dilengkapi itu kan nggak harus kita ketemu semua. Kapan kita bisa bekerja? Ibu di sini selaku apa sih? Saya wakil siswa. Oh ke siswa. Ibu bapak kurikulum? Saya humasnya Kurikulum lagi di luar ya? Memang letaknya di Oh dekat, iya iya. biar dekat sama guru. Mengawasi Oh ya guru nggak apa-apa kan. ya, nanti sampaikan salam ya. Nanti yang kita ketemu Pak. Iya iya. Jadi itu yang pertama terkait dengan apa sih yang akan kita berikan di sekolah. Tentunya kita ada kesepakatan, yaitu nanti saya akan buat draft, saya sampaikan kepada ibu termasuk yang lain. Dari draft itu adalah selama 1 atau semester ini, semester genap nih ya, kira-kira agenda sekolah itu apa sih? Nah saya menyesuaikan dari agenda sekolah ini nanti pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan kalender pendidikan sekolah yang sudah diterbitkan beberapa bulan yang lalu, saya menyesuaikan pendampingan. Misalnya ada P5, ada gelar karya atau gimana. Kebetulan pas saya juga ada di sini tempat yang nanti saya akan atur waktu ketika saya dari Peng saya ke sini sekaligus 1-2 pulau terlampaui kan gitu Pak. Kalau sekarang belum tahu ini sekolah mana di mana sih posisinya, ya udah gak apa-apa lah. Ibaratnya kita cari-cari dulu ya kan untuk pengalaman. Dipandu dengan tadi ada nama tuh saya di sana gak apa-apa dipandu dia cepet ya. Ya alhamdulillah itu yang pertama. Kira-kira gimana tanggapan ibu? Nanti saya akan buat semacam katakanlah SOP-nya. SOP itu sederhana kok. Jadi semacam ada kesepakatan untuk pembinaan sesuai dengan acuan yang ada. Kita melakukan pembinaan bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nanti saya melalui ibu, Pak Fauzan silakan berkomunikasi, tapi harus ada set. Saya nggak berani Bu. Sekarang ini nggak boleh ngono sekarang pengawas itu. Harus ke 1 pintu. Biar ada persiapan. Betul, karena kepala sekolah ini fungsinya kan berbeda dengan yang sebelumnya Bu ya. Ini saya nggak mau ngajari Ibu walaupun mau pensiun, tapi ya berbeda banget. Jadi betul-betul bagaimana kalau saya minta data, Ibu tinggal apa? Oh data gimana terkait dengan pemanfaatan PNN. Kawan-kawan ada kesulitan nggak terkait dengan yang lagi ngetrennya pembelajaran learning diferensiasi seperti apa sih? Gimana kita yuk? Bahkan saya pernah menawarkan kita bareng-bareng berkolaborasi, tapi izin dari ibu. Karena saya kepingin kalau bisa jangan hanya, pengawas hanya di sini aja ngobrol. Yuk sekali kalau kita ngobrol di kelas. Saya senang malah Seperti itu senang. Tapi saya mau izin Bu, gak enak kalau saya selalu mau. Enggak, biar mereka betul-betul ini loh, maksud aku biar mereka greget gitu. Maksudnya kan, rupanya kelas ini benar-benar loh sekarang. Suatu ketika dalam 1 tahun sekali nanti kita akan ngobrol bareng
materinya apa, kan saya basicnya matematik nih, nanti akan saya siapkan lembar kerja. Kalau di kurikulum Merdeka LKPD ya, LKPD-nya nanti berbasis ini Android kalau bisa pembelajarannya, ada Google Drive-nya. Di sini Drive-nya, tuh sekarang pakai LCD. ada linknya, ada apanya. Jadi lebih enak kan mereka. Nanti di situ Bebas juga aja. dibuat video lagi. Kalau bisa iya, belajar bagus kita upload ke PMN. Iya. Muncullah di SMA Negeri Jati Agung begini dan pengawasnya. Siapa sih nggak bangga sih ya? Seneng lah, aku juga seneng. Ini saya dapat seperti Sama-sama itu. kan kita. Tapi kan kadang-kadang nggak semua kepala sekolah welcome Bu. Ih Pak Fauzan ini tiba-tiba kok enak amat sih. Saya nggak mau Bu. Ya tapi nggak semua. Ya, kalau saya rasa kalau orang-orang muda Amin, sekarang pasti makasih. mau kayak gitu. Karena Kan dia pengen SOP tadi kan pas. Iya. Memang kita sekarang semua pakai SOP kan. Betul Ada sekali. draft dari Bapak, berarti kan itu kan bagian dari perencanaan. Betul sekali. Apabila perencanaan itu misalnya disetujui, berarti kan kita sama-sama Oke. melaksanakan. Ya, oke. Setelah dilaksanakan, berarti kan nanti kan Iya. kedepannya akan ada evaluasi kan, Pak? Evaluasi. Biar ada perubahan loh. Kemudian saya nanti perlu dievaluasi, saya akan buat semacam Refleksi. instrumen untuk merefleksi diri walaupun ini akhir tahun. Tolong dikasih masukan. Pak Fauzan kalau bisa begini, itu saya lebih senang sekali. Karena pengalaman saya sebelum jadi pengawas, kepala sekolah, wakil, guru, itu di akhir semester itu melaksanakan evaluasi dalam bentuk kayak semacam instrumen. Instrumennya dibuat mudah saja, atau dibuat Google Form juga bisa, atau dibuat yang lain atau manual. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ada rencana untuk memperbaiki evaluasi diri. Nah, jadi itu awalnya Bu. Nanti saya melalui Ibu yang di sini kan kalau salah negeri cuma satu ya. Satu, Iya, satu. satu-satunya. Satu-satunya. Makanya kalau berkenan di sini tempat markasnya. Boleh. Sehingga nanti apa-apa saya melalui keluarga rumah Ibu, nanti Ibu kesapa, saya izin kapan saya bisa berkomunikasi dengan wakil Ibu melalui Zoom atau melalui WA, melalui chattingan atau melalui pesan suara. Ya terserah bagaimana caranya lah. Sehingga nanti pada saat endingnya kita mau kesini ada bareng-bareng. Waduh, kalau bisa dibuat seru deh pokoknya. Seru. Seperti tadi saya sampaikan, kalau memang saya dibolehkan untuk bersama-sama dengan guru dalam proses pembelajaran, Saya mau nanti kita banget. setting. Saya juga senang kalau Ibu seperti itu. Apa Pak? Begini loh Pak, biar mereka itu ada perubahan. Ya. Jadi kalau nggak seperti itu kayaknya sulit. Gitu. Ya. Kita mau setiap hari ke kelas, udah itu manggil kan susah. Ada nggak kelas kita yang pakai CCTV? Semuanya pakai CCTV. Oh, Semuanya operatornya mana operatornya Pak? Operator. di ruang. Di ruangan. Iya. Cuman kita ini Pak, Iya. karena buminya jadi suka ini, Kalau suka begitu. hilang-hilang. Di CCTV-nya juga suka hilang, di HP-nya juga buminya dekat apa kata si ini? Kata Pak. Oh, Medan magnet. Iya. Jadi itu kekurangan. Kebetulan di daerah ini aja. Betul kalau keluar bagus. Bagus ya, ya. Oke, saya kira nggak jadi masalah, ini satu gejala alam ya. Gejala alam ini kita syukuri ya. Jadi mungkin satu ketika kita bisa melalui izin Ibu, saya japri karena pengalaman saya ketika saya ngobrol dengan teman-teman kepala sekolah, bahasanya nggak jauh beda. Pak Fauzan, itu kok kayaknya sudah kawan baik, wah ya banget sih. Tapi coba kalau pendekatan jangan cara pendekatan mereka merasa dihakimi. Kalau bisa diajak Iya, untuk pendekatan, ngobrol. iya. Pendekatan alhamdulillah Bu. Iya. Ketika saya ngobrol, Ibu atau Bapak kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apa sih permasalahan dengan anak? Terus saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah baca tentang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif? Saya punya datanya, saya punya instrumennya, kan sudah ada Bu. Jadi di awal itu orang itu kan nggak tahu ya. Iya, Dan dibuka nggak ya. pernah baca. Iya, Dan ada orang gini loh Pak. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu, tapi orangnya suka Saya sampai bingung ya. Iya, suka browsing lihat. Oh ini. Kalau orang ngomong apa sih itu? Nah, saya baca, saya pengen tahu gitu loh. Kalau non kognitif memang SMA Negeri 1 Jati Agung ini sudah melaksanakan Pak. Karena Iya. berdasarkan PPDB kan
non kognitif kan Iya. kita perlukan untuk memenuhi minat bakat, kemudian mencari mapel-mapel yang mereka miliki. Cuman kalau analisis diagnostik yang terkait tentang kognitif itu sendiri itu kan bergantung gurunya mempergunakan Iya. tidak untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa kan. Oke. Saya sudah menemukan garis bawah learning diferensiasi. Kalau nanti saya ingin tanyakan apa yang menjadi kendala ibu terkait dengan kurikulum merdeka yang saya tahu mungkin saya bisa membantu. Kalau tadi bahasanya di awal sudah kita coba obrolkan, karena saya tiba-tiba kalau udah ngobrol enggak ya inget yang lalu-lalu begini gimana karena udah asik dengan dunianya. Lain hanya kalau udah pulang dengan keluarga beda lagi. Tapi kalau udah di sini karena kita satu komunitas ya, bahkan saya kalau udah ketemu dengan yang lain, Pak Fauzan ini udah ngomong lupa ya, ngerem dong. Emang apa gitu jadi orang Sumatera? Enggak juga. Interupsi, gantian, biasanya begitu kan? Oke, boleh saya coba dengan cerita dari ibu untuk kurikulum merdeka. Kawan-kawan bisa dibantu dengan ibu atau bapak yang menjadi kendala persoalan kurikulum merdeka itu terkait dengan pembelajaran, terkait dengan apa? Boleh dong bercerita kira-kira apa yang menjadi apa ya? Ibu mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ke saya, kita bisa saling berbagi. Ya nanti bisa kita akan melaksanakan rencana aksi seperti apa ke depan. Silakan ibu bisa cerita. Begini Pak, terus terang aja ya, Iya. guru-guru kami ini memang karena kurikulum baru, Iya. mereka juga tidak rajin membaca ya Pak ya. Jadi kadang-kadang memang mereka terus terang aja belum tahu sepenuhnya apa sih sebetulnya isi kurikulum merdeka itu. Gitu. Oke. Teman-teman sudah punya ini kan ya akun ya? Udah Punya semua kan? Udah, Iya. udah dikasih pokoknya semua ini punya ID belajar semua. Ibu punya kartu kendali nggak? Kawan-kawan yang sudah pernah bisa membuka, walaupun di provinsi ada, tapi kan kadang-kadang di provinsi nggak selamanya selalu update. Saya pernah menyampaikan di sini ada operator yang mengevaluasi terkait dengan ini PNN yang bisa mengakses, bahkan sudah seperti itu. Itu saja ya kalau punya kartu kendali. Dari kartu kendali itu nanti ibu ya kan ada beberapa kawan kita karakternya mungkin yang susah. Yang Enggak, tapi Pak alhamdulillah kita sudah semua. Karena kita kan memang ada IAT. Iya. Nah langsung pada saat itu kita memang langsung digerakkan Pak. Kalau awalnya itu saya cerita pertama kali itu, nah setelah itu kita cari solusi. Saya rapat di rumah kawan saya, bagaimana supaya kita bisa menerapkan ini semua. Nah akhirnya kata kurikulum dan ini, Bu kita harus IHT. Ya. Nah setelah IHT itulah baru. Ada. Jadi kita dikasih ya tuntunan ya wajar lah Pak, namanya kita baru lahir kan. Kalau lahir kan nggak tahu. Makanya karena mereka nggak tahu itu dan mereka namanya udah tua, bukan udah tua sebenarnya, banyak kerjaan kali ya. Jadi nggak kepegang, makanya akhirnya kita sepakat ya udah kalau kayak gitu kita IHT aja. Dengan IHT itu kita dari situ pertama kita gerakkan bagaimana caranya buka punya ID belajar masing-masing, punya ini, jadi mereka bisa membuka, kemudian apa sih isinya PMM itu. Nah itu kita melakukan IHT itu alhamdulillah udah 3 kali ya nih. Iya, jadi menambahkan ya Pak dari PMM itu. Jadi kemarin juga kan kita pengelolaan kinerja kan sudah ada di PMM gitu kan. Nah salah satu RHK kita itu memang disepakati untuk poinnya itu ada salah satu adalah untuk menyetorkan sertifikat terkait tentang validasi di aksi nyata PMM. Jadi kan mau tidak mau itu nanti sekian guru itu kan akan menyetorkan. Nah itu kan sudah baik juga untuk meningkatkan nilai mutu sekolah kan Pak. Ada yang hanya melunasi hutang untuk menyetorkan bukti di RHK 1, ada juga yang sudah berkembang, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Memang lama kan Pak, kalau kita satu topik itu saja bisa sampai 2 atau 3 bulan kan. Jadi belum banyak lagi. Saya tapi udah mulai apresiasi terkait dengan yang Ibu sampaikan. Akan tetapi perlu kita waspadai terkait dengan yang lagi marak sekarang. Maka
sekarang Pak Nadiem namanya terus bahasanya itu surat kasih sayang ke kita. Maksudnya terakhir ulama ini karena saya miris sesuai dengan ruh kurikulum merdeka untuk mencapai keemasan lingkungan seperti itu. Ternyata di balik itu kita lupanya apa? Jangan sampai gara-gara kita melengkapi itu birokrasi sampai ada memalahkan jam KBM. Iya. Nggak boleh. Ada kalau kita nggak ada. Alhamdulillah Bu. Hari depan lain saya viral, masya Allah. Jam kosong mana gurunya ada webinar untuk menyetorkan syarat ini harus begini. Nah mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau ada kita bisa konsultasi, bisa ngomong. Karena apa? Jangan sampai kita lupa dengan tupoksi kita sebagai guru. Saya sedih Bu, Ibu pernah dapat informasi yang dibully, masya Allah anak, karena ini rampung loh, jam kosong, masya Allah, pegang begini, ditendang segala macam. Ya Allah, benar-benar di sini kondusif ya Pak ya, saya bingung seperti itu. Makanya kami selama viral itu selalu saya ulang-ulang. Iya. Jadi ngajar Kondusif, ya. berada di dalam kelas. Betul. Kalaupun tidak berada dalam kelas, kalau memang belajar mau di luar, tapi kita ada di antara anak-anak. Betul. Itu yang diulang terus pas setiap rapat. Ini maka kurikulum saya ini Pak. Alhamdulillah. Ini pengawas baru kita Pak. Oh gitu. Jadi Pak Adi. Alhamdulillah. Bisa bergabung sebentar kalau Bapak lagi sibuk. Yang penting kapan bergabung, kapan tidak, fleksibel aja. Karena ini tidak begitu formal, tapi formal. Coaching gitu. Kucing, ya, Kucing. kucing. Nah, jadi kucing itu membuka bagaimana potensi yang ada di sekolah dalam rangka menaikkan kinerja. Salah satu diantaranya pemanfaatan PNM dan kurikulum merdeka dengan tidak meninggalkan tupoksi kita. Alhamdulillah tadi bahasanya kondusif. Cuma kan di viral luar biasa itu ya. Gara-gara kita target untuk LHK segala macam, masih webinar. Itu pun juga kebetulan laporan dari kawan-kawan pengawas yang sekolah penggerak. Masya Allah, benar-benar di sini kondusif. Saya terima kasih. Tapi kalau tidak atau belum kondusif, yuk kita kondusif bareng-bareng. Karena jangan sampai kita sayang dong sudah begini, walaupun bahasanya kita bukan sekolah penggerak, ini adalah kurikulum merdeka. Apa yang sebenarnya di kurikulum merdeka ini, mana yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Yang belum disesuaikan, itu Pak ya, saya nggak ngadain Bapak. Oke, jadi kembali lagi kepada tadi rencana aksi nyata. Ini kita sudah masuk kepada terkait dengan harapan Ibu. Tadi saya sudah izin Pak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Mustaqim. Jalan yang lurus ini. Saya Pak Fauzan. Kalau bahasa Al-Qur'annya Fauzan itu kemenangan yang besar. Amin ya. Ibu, artinya apa Bu Ibu? Bulan November sih Pak. November ya. Bulan November. Jadi kita ini ceritanya, jadi bagaimana kita awal tiba-tiba kok saya langsung kepada inti persoalannya, tapi Ibu santai aja. Dalam rangka bagaimana merefleksi tadi kita sepakat ya Bu ya, saya membuat draft kontrak pembinaan selama saya diamanati jadi pengawas pendamping di sini. Besok nggak tahu Bu, informasi bulan April katanya tadi saya tanya 17 pengawas. Makanya saya agak sempet ya kecewa ya, enggak kecewa ini Bukan baru. pengawas aja tuh para sekolah. Iya, padahal di pengawas yang lama itu sudah siklus pendampingan pertama mau kedua. Siklus kedua sudah kita bahas tentang PBD, sudah bahas tentang rapor pendidikan, sudah bahas yang lain, sudah bahas bagaimana yang ada di program kerja sekolah. Sifatnya kita kan membersamai kira-kira apa? Oke, nggak apa-apa lah. Bahkan saya bersyukur Pak. Tadi saya mau nyebrang di SMA yang di sana itu, nyebrang. Udah siap tuh Pak. Tapi alhamdulillah kemarin rapat Pak Fauzan di Jati Agung ya siap di mana saja. Walaupun sempat terjadi. Wah, ya itu sekarang udah clear, alhamdulillah. Jadi terkait dengan rencana ke depan, kita tadi sudah akan membuat prosedurnya, insya Allah nanti melalui saya share aja ke Ibu, yang lain ke belum. Kemudian terkait dengan pemenuhan profil nanti menyusul aja ya, profil gampang. Jangan sampai nanti tiba-tiba kalau saya menyetorkan instrumen
apa pula nih belum kenalan tiba-tiba suruh ngisi instrumen bangunan. Tapi ya wajar Pak. Jadi kalau kita harus tahu profil sekolah, seperti apa sekolah kita ini, kondisinya seperti apa, budayanya seperti apa, iklimnya seperti apa. Karena beda. Saya beberapa teman sekolah beda perlakuannya. Ini beda. SMK beda. SMA yang ini beda. SMA yang sedikit yang besar beda. Sesuai dengan keluhan panas. Oke, tadi kita udah masuk ke ini rencana nih kalau memang diperkenalkan sama ibu. Ibu panggil aja ibu Devi ya. Ibu Novel ya. Ibu Novel. Jadi ibu Novel. Novel. Iya. November. November. Bukan Novem. Novel. November ya. Tapi saya kadang-kadang lucu Bu, Pak Fau, jangan Pak Fau nanti Pak Pau lagi. Kalau panggil nama itu yang lengkap, jangan Pak dan Pak Fauzan. Tapi lidah orang Jawa Pak Fauzan ya nggak apa-apa lah. Jadi ke depan nanti kita ngobrol apa yang menjadi skala prioritas. Kalau yang nanti berkenan di semester ini kan semester, kalau masih ada peluang kita ngobrol, ini kan ada lagi ulangan nih. Mungkin di semester ganjil tahun yang akan datang, saya akan mencoba merencanakan mendesain bagaimana kita buat semacam micro teaching atau team teaching salah satu teman guru sebagai contoh pilot project hasil daripada binaan saya. Sebelumnya saya akan melakukan pembinaan dengan cara alur-alurnya apa, nanti kapan kita mau praktek, kalau memang sudah oke, kemudian saya mau menyusun jadwal, sehingga jadwal itu ketika saya datang ke sini kan saya jauh pada referensi Pak. Ketika saya datang, saya memetakan kira-kira mana dulu yang saya datangi. Sekali mungkin dalam satu hari bisa 2 sekolah, alhamdulillah. Kalau enggak sekali ya, tergantung kondisi sekolah. Kalau memang nggak memungkinkan. Jadi ke depan kalau memang nanti aksi nyata, ini kita sudah ada kesepakatan. Untuk siswa yang akan mengikuti kegiatan seleksi paskibraka. Ingat itu saya tiba-tiba saya teringat dengan beberapa hal yang silam. Suatu ketika kalau memang ada acara-acara penting, saya dikasih informasi. Kalau memang ada waktu di sekolah saya akan mungkin ada gelar. Atau suatu ketika dalam 1 tahun, karena setelah lagi pensiun, saya bisa melaksanakan jadi pembina upacara kalau di Perkenalan. Ini ketemu dengan kawan-kawan, ketika mungkin rakor. Saya kepingin, tapi semuanya izin dari kepala sekolah. Kalau nggak ada Bu Novel nggak memberikan lampu kuning, saya nggak berani. Karena kata kuncinya adalah melalui kepala sekolah. Jadi aksi nyata nanti ke depan, nanti kita buat semacam mungkin programnya nanti ada secara online dan offline. Mungkin ini kan di semester genap ini kan udah ya. Nanti di sana Iya, kalau sekarang udah mau bagi rapor. Nanti di semester ganjil Banyak aja. liburnya lagi kan Pak, lebaran. Melebaran. Oh puasa dia tidurnya. Nah itu kira-kira agenda saya ke depan. Walaupun saya jarang kesini, ketika saya kesini nanti kegiatan saya ini mungkin Boleh melalui Bapak nggak online. kesini kirim saya apa? Kirim. Oke siap. Nah, Nanti jadi saya salurkan, kita punya grup kepala sekolah nomor Pak. Iya. Jadi itu yang bisa akan kami membersamai di sekolah Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana Kita kita bisa ketemunya sebentar, tapi nanti cuma 5 bulan. Bapak pensiun kapan? tahun 2005 ke depan. Sama dengan Sama Pak Wiradi. Pak Wiradi. Oh, kalau bulan Maret. Saya tahun 2025 Bulan Maret. di bulan Juni kelahirannya. Oh, ini salah dong Pak. 0323. Oh, Nicknya. 0626 2306. Bapak 6503. bayarnya. Itu kan untuk Bapak kunjungan itu saya Iya baru ini. betul, iya. Nanti diperbaikan. Jadi 1965 06 Sama dengan Pak Wiradi beda sebulan. Ini 0323. Ini harusnya 0623 bulan Juni. Tahun tandanya Bapak di sini. Setengah tahun. Setengah tahun ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Iya. Siapa tahu dengan waktu yang sedikit Singkat kita ini. Iya, bisa sama memanfaatkan. Saya SMA 2. Sama 2. Zamannya dulu ketika itu Udah Pak belum? Jumani. Pernah. Udah belum ini? Bukan, Udah belum? Iya, Belum ya? Pak Jumani yang pernah. Udah di bebas, Sekolah ah? Lampung. Udah. Sekarang kalau nggak salah si siapa ya? Si ini ya, Pak ini ya. Pak Jumani ini diganti PLT-nya wakil. Sekarang
Akhir belum dari provinsi, masih PLT kalau tidak salah Pak. Tadinya Pak Arsat kawan-kawan. Kawan-kawan Pak Arsat karena beliau udah sepuh, udah mau pensiun, disilakan kepada Pak Budi. Pak Budi itu kan termasuk orang ya kayak Pak ini yang sempat sering mengisi di tingkat-tingkat nasional. Pak Budi olahraga. Bukan. Budi orang kimia ya, orang fisika. Budi olahraga. Jadi walaupun kita ibaratnya kata orang senyuman atau sebentar, tapi insya Allah ketika nanti saya datang yang kedua kita sudah bisa menyelesaikan. Insya Allah kawan-kawan nanti ketika rapat sudah dikenalkan, jadi kita nggak asing lagi di sini. Karena jangan sampai nanti keberadaannya jadi apa ini siapa? Walaupun awalnya ibu agak curiga tadi ini apa ini? Yang daripada suka. Siapa ibunya? Yang dari Parsuka mana? Pada suka karena Yang dari Parsuka Pak ini Pak Kusairi. oh Pak Usairi. Iya, kepala sekolahnya. Pak Usairi pada sekolah. Saya dari sana. Kemarin temu pamit. Sudah selesai. Oh tadinya pengawas di sana. Iya betul sekali. Oh di pada suka ya. Di Parsuka. Sawah aja. Pensiun. Pengawas dulu pada suka. Tangkap. Masuk pensiun. Masuk pensiun. Sekarang kan masuk Pensiun. 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 Dia tadinya nyempil sendiri. Nyempil. Iya iya. Iya. Perbatasan. Perbatasan. Pada suka itu aneh loh, memang tadinya. Ini ternyata Angamus dia. Iya. Tapi dekat Keping Sewu. Pensiun. Sama kayak kita ini. Iya. Nyempil. Ujung. Iya. Nah, sekarang udah pindah Angamus dia. Udah pensiun. Udah masuk Keping Sewu dia Pensiun. sekarang. Iya iya iya. Tadinya kan Angamus dia. Jadi Pak Mustaqim, Bu Nover, Pak siapa? Pak Kurnain. Pak Kurnain. Ya, Pak Kurnain. Alhamdulillah pertemuan singkat ini saya pikir sudah cukup kita ngobrol seperti ini. Nanti saya akan coba menyampaikan draft terkait dengan kontrak pembinaan. Kemudian yang kedua, rencana aksi nyata. Perhatian untuk informasi tambahan, peserta yang akan mengikuti kegiatan seleksi paskibraka itu dapat berganti pakaian Nah, ketika kita olahraga sudah seperti ini, sebelum tidak lagi menuju kecurigaan Pak Fauzan siapa ya? ke ruang TU. Terima kasih. Ya wajar Bu. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti untuk rencana tindak lanjut RTL-nya kita akan buat semacam tadi ada kebersamaan dalam rangka pembina sekolah kita. Dan yang tidak kalah pentingnya ini juga tidak harga mati. Ketika nanti Ibu mungkin ada hal-hal yang sifatnya mungkin nggak perlu disampaikan di depan forum, saya mau capek Pak Polres sebenarnya saya kepengen ini gitu loh. Jadi kayak yang namanya kita melayani kan sesuai apa yang terjadi di sekolah tersebut, bukan harus saya membuat treatment ini loh instrumen audisi, setelah itu setor tanda tangan udah selesai. Kadang-kadang seperti itu yang selama ini dilakukan mungkin. Kalau saya justru kita kenal dengan teman-teman guru yang lain, saya kenal dengan anak. Karena tadi pas Kibra, kalau ketika upacara, saya ingin ngobrol dengan perwira upacaranya. Karena saya pernah ketika upacara, boleh izin saya jadi pembina. Oke, setelah itu saya kasih waktu beberapa menit untuk PBB. Karena waktu itu kan pernah jadi pembina pas Kibra. Jadi kalau seperti ini kecil-kecil juga, kalau udah ngomong udah lain. Oke, gitu saja pertemuan kita singkat ini. Terima kasih, kita closing pada hari ini. Pak, di ruang guru jadi Pak? Kata Bapak tadi mau bertemu dengan beberapa. Oh, kalau yang boleh. Tapi saya nggak maksa, ditunggu. Udah dikumpulin. Oh iya, boleh. Sudah dikumpulkan. Demikian, terima kasih, kita lanjutkan ke ruang guru. Saya akhiri, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi yang beragama lain, tapi pun yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Jati Agung, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Jati Agung, Bapak Dr. Andes Fauzan MMPD, yang terhormat Bapak-Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Jati Agung beserta Dewan Guru SMA Negeri 1 Jati Agung yang pada hari ini hadir untuk kegiatan mengawas kegiatan PTS. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini menjelang siang ini kita bersama-sama berada di ruang guru SMA Negeri 1 Jati Agung ini.
untuk mengadakan kegiatan mungkin bisa dibilang ramah tamah begitu ya, dengan pengawas pembina kita yang baru. Nanti beliau akan memperkenalkan diri dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan kemudahan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah acara ini kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah sebelum penyampaian hal dari Bapak Pengawas Pembina. Kepada Ibu Dr. Randa Novelia Ridasari disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bapak Pengawas Pembina dari Provinsi Lampung, pengawas pembina yang baru nih Mas, yang kemarin kita Pak Yusuf ini namanya, biar kenal juga Dr. Andes Fauzan MMPD. Kebetulan Bapak ini dari pindahan dari Krengseu ya Pak ya. Dapat pindah ke wilayah berapa ya Pak? 2. Wilayah 2. Yang terhormat seluruh wakil SMA Negeri 1 Jati Agung beserta guru-guruku yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada siang hari ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita tetap diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan guru ini dalam rangka ramah kata doa ini tadi ya, ramah-tamah dengan pengawas baru kita. Mudah-mudahan semua perjalanan ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita tak lupa junjungan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di akhir kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzan yang telah sudi mau datang ke sekolah kita dan akan membina sekolah kita. Mudah-mudahan dengan ada yang baru, sekolah kita akan lebih maju dan menjadi sekolah yang profesional. Saya yakin mungkin kita kemarin sudah dapat juga masukan-masukan dari Pak Yusuf ya. Luar biasa juga Pak Yusuf memberikan materi ke kita dan memberikan motivasi kepada guru-guru saya Pak. Nanti kita akan diberi motivasi juga oleh Pak Fauzan. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai hari ini ya Pak ya, mulai hari ini Bapak Dr. Andes Fauzan MMPD ditugaskan untuk bukan mengawas ya Pak, tapi berkolaborasi ya Pak, berkolaborasi ya di SMA Negeri 1 Jati Agung. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut karena Bapak Dr. Andes Fauzan ini akan membantu kita dalam semua proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Jati Agung. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada merasa kekurangan atau yang tidak mengerti, boleh ditanya, karena kebetulan Pak Fauzan ini adik kelas saya juga di FKIP Unila IPA ya, kebetulan adik kelas juga. Saya yakin nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baru lagi dari Pak Fauzan dan sangat bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran kita. Mungkin nanti Pak Fauzan akan berkenalan sendiri dan akan mengutarakan kepada Bapak Ibu hal-hal yang baru. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, kepada Bapak Ibu
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Fauzan MFPD untuk dapat membersamai kami, memperkenalkan dan sebagainya, Pak. Waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Tabitun. Ya Allah. Yang kami hormati Ibu Dr. Novelia dari MPD. Mohon maaf. Bapak Mustaqim tadi guru mana? Mustaqim. Kemudian Bapak saya lupa namanya dari Bapak Kunai dan Ibu Aini dan Bapak Ibu yang lain yang hebat SMA Negeri Jati Asih. Izinkan saya tahu sebentar. Nama saya tadi disampaikan Fauzan. Alhamdulillah, qadarullah hari ini kita dipertemukan di luar ekspektasi saya. Karena sempat akhir Februari sampai sekarang ini sempat gonjang-ganjing terkait dengan SK atau SPT. Alhamdulillah, kecurigaan Ibu Novel sekarang sudah terjawab. Ini tuh pembelajaran buat Bapak Ibu semua. Dunia maya sekarang ini, pernahkah Ibu atau Bapak kena modus penipuan? Saya pernah, mungkin Bapak Ibu pernah. Bagi saya insya Allah kita tidak boleh suzon. Ketika beliau tabayun atau klarifikasi dengan Pak Supri atau beberapa teman yang lain, betul ini udah valid. Namun tadi nanti saya sampaikan dengan Bu Ainin, nanti di bulan April karena ada pengawas yang baru, ya mau tak mau namanya ASN ketika ditempatkan di mana saja ya siap melaksanakan tugas. Tadinya saya di Bakahuni seberang laut, bahkan saya sudah izin dengan ibunya anak-anak, mungkin 2-3 hari kita nggak ketemuan ya. Kita mau ngobrol dengan teman-teman yang jauh di sana. Walaupun sempat secara psikologis berat, tapi tanggung jawab. Nah tiba-tiba beberapa hari yang lalu rapat dinas di Natar, alhamdulillah saya di Jati Asih. Tempatnya belum tahu. Jadi di-share lah dengan kawan-kawan linknya. Alhamdulillah kita ketemu qadarullah. Di nama saya tadi disebutkan, kemudian tinggalnya di Pringsewu. Kalau Jatempu itu sekitar 70-an ya Bu ya, mungkin ya, apa 80 kilo. Lumayan, tapi dinikmati. Karena sesuatu yang dinikmati terasa dekat. Oleh karena itu, suatu kehormatan buat saya bisa ketemu. Alhamdulillah tadi saya nggak nyangka kalau ini ketemu dengan Bapak Ibu. Saya pikir ketemu dengan Ibu dulu, kapan kita ketemu. Karena mungkin ketemu tatap muka bisa dikatakan setengah tahun sekali. Ih, lama banget sih ya, dingin kalau bisa tiap hari. Mohon maaf kalau deket di Pringsewu mungkin saya sering sidak. Tapi sidaknya harus ngomong dulu dengan Ibu. Nah, alhamdulillah tadi sudah kenalan singkat di ruang Ibu. Kita sudah nanti akan buat semacam MOU kontrak pembinaan, sama seperti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis yang sekarang kurikulum mereka, itu harus sudah ada namanya kontrak belajar dengan anak. Ingat waktu kita kuliah, kontrak kuliah dengan dosen kita. Nah, ini nanti saya akan coba berbagi seperti itu supaya jangan ada ustaz di antara kita dengan siswa dan orang tua. Ngapain sih orang tua seperti ini? Supaya juga orang tua tahu kegiatan-kegiatan di sekolah kita ini. Karena keberhasilan pendidikan itu ada beberapa hal. Yang pertama dari sekolah, kemudian dari lingkungan belajar atau instansi terkait, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya dari orang tua kita. Insya Allah dengan adanya kurikulum merdeka ini kita libatkan. Kemudian kalau keluarga, alhamdulillah saya putra sudah 3, cukup 3, sudah mau pensiun. Yang pertama perempuan sudah berkeluarga, tinggal di Bantul, Jogja. Yang kedua sudah berkeluarga, tinggal di Bandar Lampung, di Komplek UIN. Yang ketiga lagi sudah selesai, alhamdulillah wisuda di UB, jurusan Teknologi Geofisika. Ya alhamdulillah. Saya tidak lihat, tapi saya salut dengan yang ketiga. Kenapa? Kalau sudah di rumah, ya udah nggak lepas dari laptop dengan handphonenya, karena selalu berkomunikasi dengan dunia luar. Dia lagi mencari peluang mencari pekerjaan. Dan saya tinggal di sana, tinggal di Pringsewu, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak. Nah,
adapun yang akan kita bahas tadi sempat menggunakan yang kita sebut dengan tirta. Apa sih tujuannya? Kemudian kita mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, kalau boleh saya sampaikan hari ini, karena kita jarang ketemu, ini sudah akhir tahun, sebentar lagi bulan Ramadan, ada Idul Fitri, jadi pertemuan kita efektifnya mungkin kurang, tapi insya Allah dengan planning yang pas, baik itu untuk siklus 1, siklus 2 bisa kita atur. Nanti pada siklus berikutnya, pendampingan berikutnya, kalau boleh berkenan, saya membersamai ibu atau bapak dalam rangka peer teaching atau team teaching atau micro teaching. Bahkan saya udah bilang dengan ibu, boleh nggak? Pak Fauzan baru pertama kali kenapa seperti itu sih? Karena udah biasa. Jadi kawan-kawan kita yang sudah jadi guru penggerak, boleh dong cuci tangan guru penggerak. Aduh, berapa orang? Baru satu, oke. Calon, ya. Yang kedua, sudah punya akun semua kan? Oke. Nanti kita akan japri ya, mungkin salah satu contoh terkait dengan kawan-kawan kita untuk ke depan seperti apa. Nah kemudian program yang akan datang ya supaya nanti kita sama. Jadi intinya saya selaku diberi amanah pengawas pembina adalah bukan ngawasi mana RPP enggak. Tapi kalau permintaan terkait dengan target kurikulum untuk kelengkapan administrasi itu sudah tupoksi kita sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas. Ya. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana endingnya membuka wacana, wawasan untuk melaksanakan coaching. Coaching itu membuka tabir yang ada pada tubuh kita untuk menggali potensi terkait bagaimana anak didik kita sebenarnya punya potensi. Hanya saja mungkin pendekatan kita mungkin ya belum seperti apa yang dikehendaki sama anak. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mendesain agar betul-betul dengan kurikulum Merdeka ini anak-anak bisa merasakan sekolah ini adalah istana. Ketemu dengan guru itu lebih indah. Ketika bel berbunyi, kurang lagi belnya. Jangan ketika berbunyi, alhamdulillah belum pulang. Oleh karena itu nanti saya kasih sekadar untuk evaluasi di akhir semester nanti. Ini kan semester genap ya, genap. Diharapkan ya kira-kira nanti Bapak Ibu membuat semacam refleksi kepada anak didik atau PPDB yang Bapak Ibu laksanakan selama ini. Itemnya saya punya. Nanti kalau memang di sini ada, alhamdulillah. Kalau enggak nanti kita bisa berkolaborasi. Kira-kira semester ini seperti apa sih kinerjanya? Walaupun di sini sudah ada PKG, kemudian yang lain, tapi itu kan hanya kadang-kadang formalitas. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan anak? Nah, oleh karena itu, kira-kira kalau memang berkenan nanti di semester ganjil tahun ajaran yang akan datang, saya bisa membersamai Bapak Ibu di kelas. Kemudian nanti kita coba membiasakan kalau nanti ada kita make teaching, karena ya dia terbiasa kalau di wilayah 2 sudah terbiasa Bu. Walaupun awalnya mindsetnya ada pengawas selalu mana RPP, mana skill pembelajarannya, mana yang ini saya lupa. Akan tetapi ketika ditanya ada, tapi jangan di laptop, sudah siap. Kalau bisa ada di sini, kalau saya siapkan, coba kirim di Google Drive-nya, siap. Linknya mana? Siap. Ini sudah sampai sejauh itu. Karena itu saya tidak tahu persis bagaimana nanti ke depan. Oleh karena itu permasalahannya insya Allah kalau memang nanti ada hal-hal yang sangat urgent ya, yang nanti Ibu sampaikan ke saya, nanti saya akan coba mendesain kapan kita kesini. Kemudian kira-kira kalau Bapak Ibu welcome, kalau bisa nanti Pak Fauzan bersama dengan saya ingin untuk berkolaborasi menjadi micro teaching di satu mata pelajaran, boleh. Nah kebetulan saya pakai matematik, Ibu kan kimia. Halo yang matematik, siapa gurunya? Oke, matematik, siap ya. Nah, karena lagi-lagi sasarannya, sain matematika apa? Ya. Jadi mindset paradigma pengawas dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu ketika saya jadi guru tahun 90-an, itu ketika ada pengawas untuk kayak gemeteran. Jangan-jangan RPP ini banyak. Karena gemeteran suruh ngajak pengawasnya di belakang. Jadi kaku. Karena kaku sehingga banyak kesalahan. Loh, kok Bapak gak sesuai dengan apa yang ditulis di skill pembelajaran? Jujur Pak, saya kaku. Nah, oleh karena itu nanti biar gak kaku, ketika kita mau masuk kelas, yuk kita nanti sama anak-anak dikasih tahu, nanti ini ada teman Bapak, jangan pengawas ya, jangan pengawas, ini teman Bapak Ibu di NBMP gitu aja. Saya juga memposisikan sebagai guru mitra.
atau guru pendamping atau guru penggerak dalam rangka bagaimana sebenarnya yang sudah tertuang di kurikulum Merdeka yang endingnya di learning diferensiasi seperti apa, sudahkah tergambar? Mungkin secara teori benar, tapi dalam implementasinya belum tentu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa video pembelajaran yang asik ya di PMM, bahkan dari Provinsi Lampung ada. Ya, nggak semua yang disampaikan di PMM di video pembelajaran yang asik itu cocok dengan sekolah kita, belum tentu. Ya, karena nggak sama karakteristiknya. Bisa jadi cocok di tempat lain, cocok tempat lain. Dan termasuk juga bagaimana menentukan indikator kakak dulu kan SKBM ya, sekarang apa namanya lupa, KKTP ya. Itu pun juga nggak sama. Itu pun juga silakan disepakati apakah dengan cara seperti apa, seperti apa. Nanti sampai sejauh itu kita akan bedah. Ya, karena kalau tadi Ibu mengatakan sudah melaksanakan IHT bagus, tapi bagaimana follow up-nya? Dialog, saya suka dialog. Ya, bagaimana kita bisa mencoba untuk mengenal? Karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi kita sudah kenal. Nah, insya Allah ke depan kita siapkan instrumennya secara file atau secara data siap, kemudian dibuat catnya, buat alat peraganya, buat desainnya, buat metodenya, buat strateginya, kemudian dibuat yang lain. Ya, walaupun di sini belum ada katakanlah tadi kata Ibu tentang ruang guru, ya. Tapi semangat ini masih muda-muda nih. Kalau masih semangatnya masih muda-muda masih bisa diajak untuk berlari ya. Oke siap, ibu-ibu untuk berlari? Iya. Berlari untuk mengejar mimpi, ya. Walaupun saya di sini, mohon maaf kalau bicara masalah pensiun sebentar lagi, tapi jangan sampai di akhir pensiun kita lempeng. Kalau bisa semangat, ya. Karena kalau semangat modal, saya yakin Bapak Ibu saya ditanya, apakah Bapak Ibu mencintai dunia pendidikan? Ya kan? Bukan pelarian ya, hati-hati dulu. Kemudian disiplin ilmunya rata-rata dari pendidikan kan, ada yang di luar pendidikan? Ada satu tapi memang mencintai insya Allah. Karena kalau kita mencintai suatu profesi, insya Allah kita akan selalu yang terbaik ke depan agar kita bisa lebih baik lagi. Terakhir, ini karena kalau udah asik ngobrol lupa, karena juga Bapak Ibu juga punya tugas lain. Lagi saya nanti selesai dari sini mohon pamit. Kalau memang bisa sempat lagi ke sekolah lain, kalau tidak saya langsung pulang. Dan kemudian ini kan mau mendekati bulan suci Ramadan. Ya, tadi saya sampai dengan kurikulum Pak Mustaqim ya. Kalau suatu ketika ada momen-momen penting dan kebetulan saya lagi ada kegiatan pendampingan di Jati Agung, ada waktu, insya Allah saya mau mampir. Mungkin ada kegiatan apa gelar seni atau kegiatan upacara atau paskibra. Tadi saya dengar paskibra. Kalau boleh saya mungkin langsung nemui pasukannya dan pasnya. Untuk karena ingat waktu masih di situ jadi pembina paskibra. Ya, bagaimana perwira upacaranya untuk menjemput dan sebagainya. Kalau seperti ini juga jadi pembina paskibra. Oh, ya sekretarisnya ya. Ya, mudah-mudahan di sini ya karena kita mencintai dunia pendidikan. Kalau kita mencintai dunia pendidikan, apapun juga walaupun jauh kita tempuh. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka bisa seperti ini, bisa ketemu ibu luar biasa walaupun masih tetap semangat, walaupun di awalnya agak sedikit, wah belum bisa komen. Apa itu bagus. Kita waspada bagus. Ya, saya juga demikian. Oh, jangan langsung kita menjustifikasi. Ih, kenapa sih dari komen-komen? Kenapa ya? Oh iya, karena punya pengalaman. Iya, lama banget ya. Jadi sekarang kalau ada langsung di komen ya, Bu ya. Oke, makasih. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami kesempatan ini dan insya Allah ke depan kita nanti membersamai lagi dalam situasi yang lebih semangat lagi bagaimana kita mendesain agar di Perdijen GTK 4831 itu muaranya adalah tentang pembelajaran ya. Jadi bagaimana juga sekolahnya kalau pembelajarannya karena di sini ada CCTV nih. Suatu ketika saya tolong dilihat dong rekam CCTV untuk si A dalam mempelajari dengan materi pokok ajarnya ini seperti apa desainnya. Karena pernah ada satu diskusi ketika direkam. Jadi bukan berbasis siswa atau student center, tapi teacher center. Kalau teacher center itu guru manis hanya di depan sini saja. Nah kalau saya, ini mohon maaf bukan menyombongkan diri, ketika jadi guru kalau bisa, kita duduk posisi di tengah. Jadi letter U. Ketika letter U, ketika saya di kampus, kayak malah
keterfokusan di tengah. Jadi posisinya kita adalah bisa eye contact ngobrol. Kalau duduk manis dan sebagainya, kemudian kita hasil webinar terkait dengan PMM, terkait dengan harus punya data-data seperti itu, meninggalkan kelas. Tadi saya tanya sudah kondusif ya Bu ya, alhamdulillah. Di tempat lain mohon maaf Bapak Ibu, karena tuntutan, makanya Pak Nadiem kan ada surat kasih sayang terkait dengan hal-hal yang sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan galau ya, jujur aja, jujur. Bapak Ibu yang galau kurikulum merdeka ketika diluncurkan ada nggak isinya galau? Coba tunjuk tangan. Yang galau, 7 tangan. Gak apa-apa. Saya ingin tanya galaunya di mana? Saya juga galau, gitu loh. Ada? Malu-malu nih. Gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Saya juga galau. Kenapa? Karena kurtilas yang sudah disempurnakan ketika dulu KBK, sebelum KBK, kurikulum 77 atau disempurnakan, sebenarnya itu bagus. Yuk mari kita lihat sisi positifnya. Walaupun di sosmed ternyata ada yang mengkomplain terkait dengan kurikulum merdeka, bahkan kurikulum nasional Pak ya. Yuk kita termasuk orang-orang yang pandai memilih tentang dunia informasi. Kenapa? Karena kalau demikian kita mumet sendiri. Yang sekarang ini kan bahasanya, nggak saya sampaikan. Jangan kita terlibat dengan hal-hal yang sifatnya berbau kita bingung terkait dengan politik. Itu udah keputusan mereka. Sekarang anak kita bagaimana? Anak didik kita cerdas, pintar. Itu saja ya. Kemudian terakhir saya pesan yang tadi saya sampaikan, ada singkatan NETI. NETI, ingat, selalu bisa diingat. NET itu NETI. N itu niat. Kalau saya agama Islam, innamal a'malu niat. Insya Allah kalau jauh, kalau niat kita bisa ibadah, insya Allah akan dijabah sebagai amal ibadah kita. Amin. Yang kedua E. E itu adalah yaitu etika. Etika itu attitude. Mungkin Bapak Ibu pernah mengisi etika attitude itu kalau dinilai itu nilainya berapa? 100 ya? 100 dibandingkan dengan yang lain. Nah, attitude itu ada soft skill, bukan ada di yang lain. Bagaimana kita melatih kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Ya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita akan selalu tebar persona. Kita ketemu dengan siapapun juga selalu tersenyum walaupun tanggal tua. Tanggal tua ya belum, tanggal muda. Ketawa. Iya, karena kalau dengan ketawa senyum, tapi ketawa senyum kalau orang matematik itu harus simetris. Gini, jangan gini. Kalau orang matematik simetris. Kalau ketawa simetris berarti ketawa bahagia. Kalau ketawanya bukan simetris, ketawanya sinis ya Bu ya. Sorry ya kalau pas ya. Oke, E tadi etika, attitude itu penting banget ya. Yang T tujuan. Kita harus tahu tujuan kita apa. Mengantar anak kita biar cerdas. Yang terakhir cepat saja nih, yaitu ikhlas. Yuk kita ikhlas berbakti di sekolah kita. Insya Allah ketika ikhlas apapun juga yang diberikan oleh sekolah melalui Ibu Novel, insya Allah walaupun sedikit mendapat keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Kalau saya udah bercerita kadang-kadang lupa diri. Kalau nggak stop, ya saya tuh kadang-kadang Pak Musa ini semua ngomong lari. Ini ada orang Jawa nggak sini? Banyak. Isi saya Jawa, saya harus Mataram Padang. Yang ada orang Lampung, ada orang Lampung sini. Nah, pandai sama Lampung cuti-cuti. Ya temuin ini tuh muat. Nah, dikit-dikit. Saya dulu ketika di Limau itu orang Lampung semua. Saya ke sana. Pak Fauzan, jadi nggak ke sana? Setelah saya rundingan sama ibunya Nana, harus nginep di sana. Karena jalannya dari Rengseo ke Limau itu jelek dan harus nginep. Akhirnya mau di sana. Kalau istri merestui, tadi kan saya Pak istri merestui, apapun juga yang terjadi nikmat. Jadi suka duka sama terasa. Apalagi sudah sepuh seperti ini. Ya Bu ya, udah usia seperti ini ya kita harus gimana lah. Betul. Nah, saya kira itu saja pesan saya. Nanti niat, attitude, T tujuan, ikhlas. Ingat itu ya. Insya Allah kalau seperti itu kita akan mencapai yang terbaik. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Apa yang kita cita-citakan belum tentu. Maka hari ini hari yang terbaik menurut qadarullah. Kita harus yakin. Ya, bagi agama Islam bahwa hari ini adalah qadarullah yang terbaik. Saya nggak nyangka ketemu dengan, mohon maaf itu yang security tiba-tiba Pak Fauzan ya. Saya jadi kaget. Satu lagi siapa?
Enggak. Tadi di depan Pak, kalau Di ini depan lain Pak, gedungnya dia sama. Enggak, tadi kan Bawah. siap. Kan ada nama saya lupa. Rupanya murid saya di tahun 92 ya. Oh, Pak, Patri ya, murid saya lupa kalau nggak di Mukanya kayak sapam. Kirain sapam. luar biasa kan. Tadi kan di sana. Bukan ya? Dia di satpam itu. Kan tadi saya mau pamit, izin saya mau pamit nemu ibu. Pak Fauzan ya? Siapa? Ini langsung kenal. dulu Pak, beliau Pak. Alhamdulillah. Gak nyangka ya kita ketemu lagi di sini ya. Sukses semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sama Ibu Kepala Sekolah menyediakan waktu untuk ngobrol bareng. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkahan. Dan apabila ada yang salah, saya maaf. Kalau saya mengampun, selesai itu setelah ada keterangan yang terkait dengan misi kepembinaan waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.